Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di dalam Mabel Faraid ya. Nah, kita telah sampai pada pembahasan al-jaddu wal ikhwah. Ini babnya. Al-jaddu wal ikhwah. Kakek dan saudara-saudara. Sebelumnya saya ingin menjelaskan yang dimaksud dengan kakek di sini dan juga saudara-saudara. Kakek yang dimaksud adalah kakek jalur ayah. Nah, kakek yang dimaksud pada ilmu faraid ini adalah kakek dari jalur ayah, yaitu Abu Abin, ayahnya ayah. Nah, kalau ayahnya ibu nggak termasuk di dalam pembahasan ini, tidak dianggap, dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian al-ikhwah atau saudara yang dimaksud adalah al-ikhwatu syaqiq, saudara-saudara sekandung, al-akhwatu syaqiqah, saudari-saudari kandung. Jadi ikhwah itu jamak dari akhun. Akhwat jamak dari ukhtun. Kemudian al-ikhwatu li abin, saudara-saudara sebapak. Berarti akhun li abin aslinya. Al-akhwatu li abin, saudari-saudari sebapak. Berarti aslinya ukhtun li abin. Jadi istilah ikhwah yang dimaksud di dalam bab al-jaddu wal ikhwah itu mencakup ikhwah syakik, akhwat syakikoh, ikhwah liabin, akhwat liabin. Laki-laki dan perempuan masuk. Nah, tapi digunakannya istilah ikhwah saja. Tapi nanti praktiknya mencakup entah itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian di dalam bab al-jaddu wal ikhwah ini ada ketentuan-ketentuan khusus sekiranya pembahasannya dijadikan bab tersendiri. Ya. Ada kalanya al-jaddu wal ikhwah keduanya tidak bersama ashabul furud. Keduanya tidak bersama ashabul furud. Apa yang dimaksud dengan ashabul furud? Nah, di bawah ada catatan. Yang dimaksud ashabul furud adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Nah, ahli waris yang mendapat bagian tertentu seperti setengah, seperempat, sepertiga, seperdelapan, seperenam, 2/3. Nah, itu yang dimaksud bagian-bagian pecahan itu. Nah, dalam hal ini hanya ada bintun, bintul ibni, ummun, al-jaddah, az-zauj, az-zaujah. Nah, cabang pertama adalah jad wal ikhwah, keduanya tidak bersama ashabul furud. Jadi di dalam daftar waris hanya ada berdua doang. Nah, cabang kedua sebelah kanan, sebelah kiri berarti. Sebelah kanan kamu, jad wal ikhwah keduanya bersama ashabul furud. Jadi di dalam daftar waris ada jad, ada ikhwah atau saudara, juga ada penerima warisan yang lainnya. Ada ahli waris yang lainnya, ashabul furud. Nah, kita fokus yang bagian ketika keduanya tidak bersama ashabul furud ya. Oke, bahas satu persatu. Keduanya tidak bersama ashabul furud. Maka bagian kakek, maka bagian untuk kakek itu antara dibagi rata
kakek dan saudara tadi, atau sepertiga. Nah, langsung saja dikasih sepertiga. Maka bagian kakek antara dibagi rata kakek dan saudara, atau kakek mendapatkan sepertiga, nanti sisanya untuk saudara. Pokoknya di dalam pembahasan ini, mana yang lebih menguntungkan untuk kakek atau aljad. Ya. Kaidahnya ada 3. Apabila jumlah ikhwah, nah, apabila jumlah ikhwah atau saudara kurang dari 2 kali lipatnya jad. Saya ulang. Apabila jumlah ikhwah, jumlah kepala ikhwah atau jumlah orang saudara kurang dari 2 kali lipatnya jad. Jadi dalam hal ini jad itu dihitung 2 orang. 1 jad itu dihitung 2 orang. 1 jad dihitung 2 orang. Jadi apabila jumlah ikhwah kurang dari 2 kali lipatnya jad, berarti berapa? Kalau ikhwahnya, saudaranya ada 2, berarti sama itu. Karena jumlah ikhwahnya ada 2, dan jad ini sekalipun 1 orang tapi dihitung 2. Berarti sama, imbang. Berarti prakteknya di sini apabila jumlah ikhwah kurang dari 2 kali lipatnya. Bisa jadi ikhwahnya ada 1, saudaranya ada 1, jad 1. Berarti karena jad ini dihitung 2 kali lipat, maka kalau ikhwahnya 1, saudaranya 1, berarti ikhwah ini lebih sedikit atau kurang dari jumlahnya jad. Jumlah 2 kali lipatnya jad. Maka dibagi rata. Lebih utama untuk jad. Nah, karena kalau dibagi rata itu lebih menguntungkan jad. Dibandingkan jad mendapatkan sepertiga. Yang kedua, apabila jumlah ikhwah sama 2 kali lipatnya, apabila jumlah ikhwah sama 2 kali lipatnya jad, berarti ikhwahnya itu ada 2, jadnya ada 1. Ini kan jumlah ikhwah itu sama 2 kali lipatnya jad. Nah, atau ikhwah ini ada 4 orang, 4 kepala, jadnya ada 2. Berarti ikhwah 2 kali lipatnya jad. Maka sama saja antara dibagi rata harta warisnya, jad dan saudara-saudara tadi bagi rata, dan sepertiga harta untuk jad. Sama ini. Nanti imbang gitu. Yang ketiga, apabila jumlah ikhwah lebih banyak dari 2 kali lipatnya jad, apabila jumlah ikhwah lebih banyak dari 2 kali lipatnya jad. Jadi misal jumlah ikhwahnya di sini ada 5 orang saudara. Terus jadnya hanya ada 1. Nah, sekalipun jad 1 dihitung 2 kali lipat, berarti 2. 5 sama 2 kan lebih banyakkan 5. Berarti jumlah ikhwah lebih banyak dari 2 kali lipatnya jad. Maka sepertiga harta lebih utama untuk jad daripada mendapatkan dibagi rata. Oke, langsung ke contoh saja biar ada gambaran. Untuk contoh kaidah yang pertama ya. Apabila jumlah ikhwah, jumlah saudara, kurang dari 2 kali lipatnya jad. Jumlah saudara kurang dari 2 kali lipatnya jad. Jadi jad itu sekalipun 1 nanti dihitung 2 kali lipatnya. Kalau 2 berarti 2 kali lipatnya berarti 4. Kalau 4 berarti 2 kali lipatnya berarti 8 gitu. Apabila jumlah ikhwah atau saudara kurang dari 2 kali lipatnya jad,
maka dibagi rata lebih utama untuk jad. Nah, ini contoh pembagian sama rata. Jad dan ikhwah. Jad dan ikhwah. Kalau kita melihat di tabel, pembagian ahli waris atau di asobah orang-orang penerima asobah, maka keduanya itu adalah orang-orang yang mendapatkan asobah. Keduanya adalah orang-orang yang mendapatkan asobah atau sisa. Nah, caranya berapa jumlah kepala di situ? Nah, maka jumlah kepala dijadikan asal masalah. Jumlah kepalanya hanya ada 2, berarti dijadikan asal masalahnya 2. Udah, langsung dibagi rata 1-1. Nah, berarti 2 asal masalahnya, jad dapat 1, akhun syakik dapat 1. Ini berarti mereka mendapatkan bagian sama rata dari harta waris. Kemudian kalau seandainya jad dikasih sepertiga, jad dikasih sepertiga, contohnya ya. Di tabel dengan contoh yang sama, jad dan akhun syakik, jad dikasih sepertiga. Dan akhun syakik asobah kalau kita melihat ketentuan bagiannya atau sisa. Maka masih ingat kan untuk menjadikan asal masalah, penyebut yang ada dijadikan asal masalah 3. Berarti sepertiga dari 3, 1. Nah, sisanya 2. Maka pada bagian sepertiga yang diberikan jad ini, dia tidak lebih beruntung dari akhun syakik. Nah, contoh kedua ini, akhun syakik lebih beruntung. Karena kenapa? Karena jad hanya dapat sepertiga harta, sementara akhun syakik dapat 2/3 harta. Maka dalam permasalahan ini diambil yang lebih menguntungkan jad, yaitu lebih baik dibagi rata, jad bagiannya lebih banyak, yaitu setengah daripada hanya sepertiga. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kaidah yang kedua. Apabila jumlah ikhwah sama 2 kali lipatnya jad, maka sama saja antara dibagi rata dan sepertiga harta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.